Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih atas hari-hari pemberian-Mu yang kami rasakan Tuhan. Kami dapat menghirup udara segar dan dapat merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dalam merenungkan firman-Mu di pagi indah ini, biarlah sabda-Mu dapat kami teladani dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada pagi indah ini kita akan ambil dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Yang kita beri judul berbuah melalui pekerjaan. Kita akan baca dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Filipi 1 ayat 12-26, kita akan mengambil natsnya dari Filipi 1 ayat 22a. Demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja, baik itu di bidang konvensional, sekuler, maupun dalam pekerjaan kerohanian atau pelayanan. Mana yang lebih penting antara konvensional atau kerohanian
Kedua-duanya sama-sama penting di mata Tuhan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah, tetapi harus berbuah. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi dirinya sendiri atau keluarga, dengan bekerja kita bisa menjadi saluran berkat atau memberkati orang lain. Sangat mustahil kita akan memberi berkat atau memberkati sesama bila kita tidak bekerja atau tidak berpenghasilan. Selain itu, kita juga harus bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Tidak harus menjadi pekerja di ladang Tuhan, tetapi tidak dapat mendukung pekerjaan Tuhan dengan berkat yang telah kita terima darinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejanamu pemerahamu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar Bapak Ibu, kita harus memuliakan Tuhan dengan hartamu dan hasil pertamamu. Maka akan lumbung-lumbung kita akan diisi penuh dan melimpah, dan bejana pemerahamu akan meluap dengan air anggur, buah anggurnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang diberkati dan berbuah. Kuncinya bagaimana Bapak Ibu? Kita harus bekerja keras dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan semangat. Bukankah masih ada orang Kristen yang mengharapkan berkat dari Tuhan, sementara ia sendiri tidak mau melakukan sesuatu? Ada yang tertulis di dalam Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu. Dan pada masanya akan diberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kata segala pekerjaanmu mengandung arti ada sesuatu yang kita kerjakan. Jadi, dimanapun kita bekerja, bekerjalah dengan semangat dan sepenuh hati. Taruhlah minat yang besar terhadap pekerjaanmu, dan jadikanlah pekerjaanmu di dalam situasi setiap waktu. Akan seringkali kita menjadikan pekerjaan itu sebagai beban sehingga kita tidak menyukainya. Kalau menjadi beban, pasti kita menjadi bosan dan jenuh dalam bekerja. Kita akan lambat untuk melakukan sesuatunya kalau kita bosan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kata pagi hari ini, kita harus berbuah melalui pekerjaannya. Kita harus bekerja konvensional maupun bekerja kerohanian harus imbang Bapak Ibu. Maka Tuhan akan memberkati kita. Di pagi indah ini Tuhan akan memberkati kita. Kita harus semangat untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga mulia, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan di pagi indah ini. Kiranya menjadikan motivasi kami dalam hidup yang selaras dan bekerja memberikan buah sesuai yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, selamat pagi, haleluya, amin.